Pecat semua menteri-menteri yang bermasalah. Betul. Menteri yang terlibat korupsi, menteri yang terlibat KM 50, menteri yang terlibat tabrak undang-undang, menteri yang terlibat perjudian, menteri yang terlibat penyelewengan bansos. Pecat semua. Udah nanti presiden dikudeta, rakyat ada bersama presiden. Betul. Betul. Kalau presiden melawan koruptor, kalau presiden melawan bandar judi, kalau presiden melawan oligarki musuh, melawan penjahat-penjahat negara, seluruh umat Islam di negeri ini akan berada bukan hanya di belakang presiden, bahkan siap ada depan presiden. Kita siap hancurkan siapapun yang ingin menghancurkan negara kita. Betul. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereaction video dari Habib Rizik Syihab dengan tegas kasih nasihat ke Pak Presiden, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk memecat menteri yang bermasalah. Di antaranya yang pertama, menteri yang menerima korupsi, yang kedua, menteri yang menabrak undang-undang, yang ketiga, menteri yang terlibat perjudian. Jangan takut dikudeta oleh segelintir orang. Rakyat bersama presiden, kita siap hancurkan yang mau menghancurkan negara kita. Kita nyakitin ini, nyakitin itu, ngambil harta ini, ngambil harta itu. Tadi udah sebut bangkrut. Yang saya mau tanya, bagaimana kalau ada pejabat korupsi sampai triliunan? Itu yang nuntut berapa orang? Itu yang disakiti, saya mau tanya, dirugikan berapa orang? Sekampung, senegeri, senegeri dia sakiti, senegeri haknya diambil, senegeri dia zalimi. Saya bisa bayangin pejabat yang muda begitu nanti di akhirat ada 270 juta rakyat Indonesia ngantri lagi nuntut dia, rame-rame ngantri. Saya juga berikut ngantri. Loh, kenapa ikut ngantri? Ya kan lumayan akhlaknya dikasih kita, apa dosa kita dikasih dia. Korupsi besar-besaran, nggak bisa-bisa, nggak tanggung-tanggung, triliunan. Masya Allah. Cuman ironisnya yang kita sedih, saudaranya kayak paling sedih deh, maling ayam digebukin babak belur, ada yang mati saudara. Yang korupsi triliunan depan kamera masih ketawa-ketawa, dikawal, dapat uang penjara yang bagus. Habib, apa betul sel itu bisa diberi? Bisa. Habib, apa betul di sel itu kita bisa dapat fasilitas ini, fasilitas itu? Bisa. Lo Pak Habib tahu? Kan gue pengalaman. Gue tahu yang jual beli di sana, betul? Betul. Nah, Ustaz Sobri juga pengalaman tuh ya, Pak. Nemenin saya di penjara, bisa. Memang ada ruang-ruang yang disewa, memang ada ruang-ruang yang memang harus bayar. Sudah. Jadi mau jadi apa nih kita punya negeri? Nah, begitu saya mau tanya nih, sekali lagi, mau Indonesia baik? Mau Indonesia bagus? Mau Indonesia jadi baldatun thayyibah? Betul. Nah, kalau begitu saudara, yuk perbaiki akhlak kita. Yang kemarin sholatnya sudah bagus, pertahankan, tingkatkan lebih bagus lagi. Yang kemarin sholatnya masih belum bagus, baguskan sholatnya saudara. Yang kemarin masih suka maksiat, stop, tidak usah maksiat lagi saudara. Insya Allah kalau kita semua kembali kepada Allah, Allah akan berikan keberkahan kepada kita, Allah akan berikan kemenangan kepada kita, Allah akan jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih, sebelum saya akhiri nih, saya mau tanya lagi nih. Lihat ke Indonesia nih sekarang ini, Indonesia nih sekarang baik-baik saja atau tidak? Jawab yang jujur, baik-baik saja atau tidak? Terang atau gelap? Terang atau gelap? Yakin? Yakin? Nah, sekarang saya mau tanya, habis gelap terbitlah terang, mau gak? Mau gak? Mau gak? Atau maunya habis gelap mungkin gelap? Masya Allah. Nah, baiklah saudara, saya sudah menyampaikan sebelum Bapak
Bapak Presiden kita dilantik. Ketika itu saya mau berangkat umroh saudara, dan 3 bulan saya duduk di Mekah. Di sini Habib Rizik Syihab bercerita sudah menyampaikan sebelum Presiden Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden. Ketika itu Habib Rizik Syihab mau berangkat umroh ke Tanah Suci Mekah. Apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab untuk orang terdekat Prabowo Subianto? Mari kita dengarkan. Saya sudah sampaikan kepada orang-orang dekat presiden yang ada di sekitarnya. Bahkan mereka datang ke rumah minta saran, minta nasihat. Habib, bagaimana ini kalau Bapak Presiden nanti dilantik tanggal 20 Oktober? Supaya ke depannya presiden lebih baik, diterima oleh umat, diterima oleh habaib, oleh ulama. Kita bekerja sama bareng-bareng supaya Indonesia ini berkah, makmur, sejahtera. Saya sampaikan secara terus terang kepada bersangkutan satu aja. Saya bilang, kalau Bapak Presiden mau bagus, mau baik, nanti setelah dilantik, perhatikan kabinetnya, perhatikan menteri-menterinya. Karena siapa menteri di sekitar kita, itu akan menjadi indikator kita baik atau buruk. Ada hadisnya saudara. Nabi mengatakan dalam satu hadis, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allahu bil amiri khairan yaj'al lahu wuzara'u khair. Dan sebaliknya, wa idza arada Allahu bil amiri syarran yaj'al lahu wuzara' syarr. Nabi mengatakan, jika Allah menginginkan kebaikan untuk seorang pemimpin, maka Allah akan jadikan buat dia, Allah kirim ke dia menteri-menteri yang baik. Wuzara khair, wuzara itu menteri-menteri, itu jamak dari kata wazir. Amir pemimpinnya, wazir menterinya, saudara. Dan sebaliknya kata Nabi, jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang pemimpin, Allah jadikan bagi pemimpin tersebut, Allah kirim buat pemimpin tersebut wuzara syarr, menteri-menteri yang jelek, yang buruk. Nah, jadi saya sampaikan kepada mereka yang datang ke rumah saya waktu itu sebelum pelantikan, saya lagi mau umroh ya kuat. Saya katakan, kalau mau baik, pilih menteri yang baik. Kalau nggak mau baik, ya terserah. Sudah, nggak ada bisa menjadi pemimpin yang baik kalau menteri di sekitarnya jelek. Dan menteri itu indikator, saudara. Kalau menteri-menterinya baik, insya Allah Allah menghendaki kebaikan bagi si pemimpin, sebagaimana hadis Nabi tadi. Tapi kalau menteri-menterinya jelek, saudara, kotor, saudara, itu indikator bahwa pemimpinnya juga nggak bagus. Saya sampaikan, nggak sampai di situ. Saya sebut nama-namanya. Saya katakan, kalau jadi presiden sudah dilantik, jangan sekali-kali sudah menjadikan Jokowi dan kroni-kroninya sebagai menteri. Tutup pintu, jangan masukkan ke kabinet. Saya sampaikan, saya sebut satu-satu nama, beberapa belas orang saya sebut, sudah. Ditanya siapa gitu, saya sebutkan satu persatu, fulan, 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 fulan. Jangan dipakai. Sekian belas saya sebutkan. Habis itu saya berangkat ke Mekah. Habis itu saya dengar kabar pelantikan 20 Oktober. Habis itu saya dengar pembentukan kabinet. Yang saya sebut masuk semua. Gimana ceritanya? Kacau tidak? Kacau tidak? Minta nasihat, kita nasihatin. Minta masukan, kita kasih masukan. Dia salah catat gak itu? Dia catat, dia bilang ini pesanan Habib. Gua pesan jangan dipakai, malah dipakai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya nih yang begini-begini mestinya ke Kiai Abdul Hadi nih berobat pikun. Dia diobatin ke Kiai Abdul Hadi, amin. Udah deh, nggak usah diterusin dah, udah kacau. Udah ntar anda kalau bagus-bagus tidak ribut, anda perlu ada unak-unak semua. Udah cukup sekitar kira-kira yang saya sampaikan, jelas tidak? Kemarin juga datang lagi,
bagaimana? Kan gue udah bilangin. Yang begitu jangan pakai, kenapa dia dulu pakai? Nah, jadi bagaimana sekarang? Ya reshuffle. Masih ada jalan kebaikan di depan, betul? Betul. Pecat semua menteri-menteri yang bermasalah, betul? Menteri yang terlibat korupsi, menteri yang terlibat KM 50, menteri yang terlibat tabrak undang-undang, menteri yang terlibat perjudian, menteri yang terlibat penyelewengan bansos, pecat semua. Udah gergetan aja lah. Ini kalau lagi begini, gue lupa penyakit gue. Pinggang yang sakit jadi bahaya ya adik. Udah cukup lah. Kira-kira Habib Rizik Syihab menyampaikan ke orang-orang terdekat Presiden, karena orang terdekat Presiden meminta saran. Saran dari Habib Rizik Syihab diantaranya yang pertama, perhatikan kabinetnya, menteri-menterinya. Insya Allah menghendaki kebaikan si pemimpin ketika para menterinya itu baik. Dan nasihat yang kedua, setelah saran pertama sudah disampaikan, ialah disuruh untuk memecat semua menteri yang bermasalah. Jelas gak? Paham? Nah, saya mau tanya, berarti perbaikan ke depan masih ada jalan gak? Oh iya, makanya masih doain biar Bapak Presiden kita diberikan taufik dan hidayah, diberikan perlindungan oleh Allah, dibuka mata hatinya, dibuka telinga dan matanya semuanya, saudara, agar dia bisa mengetahui mana pejuang, mana pecundang, mana yang amanat, mana yang pengkhianat, saudara. Nah, supaya beliau diberikan oleh Allah keberanian, singkirkan semua pecundang, singkirkan semua pengkhianat, singkirkan semua, singkirkan. Nggak usah khawatir, jangan takut. Oh, ada isu nanti kalau presiden reshuffle, sekian belas menteri dipecat karena dianggap begini begitu, nanti presiden dikudeta. Rakyat ada bersama presiden, betul? Betul. Kalau presiden melawan koruptor, kalau presiden melawan bandar judi, kalau presiden melawan oligarki musuh, melawan penjahat-penjahat negara, seluruh umat Islam di negeri ini akan berada bukan hanya di belakang presiden, bahkan siap ada depan presiden. Kita siap hancurkan siapapun yang ingin menghancurkan negara kita, betul? Takbir. Siap berjuang, siap lawan koruptor, takbir. Hidup NKRI, hidup Islam, hidup rakyat. Itu nasihatin. Sekarang kita sampaikan, mudah-mudahan ke depan berubah. Amin. Amin. Walaupun kadang-kadang pesimis. So, pesimisnya apa? Saya di mana-mana teriak adil di Jokowi. Rakyat mahasiswa di mana-mana teriak adil di Jokowi. Ya, dokter ya di istana hidup Jokowi. Capek gak? Masya Allah, ya udah, itu yang saya mau sampaikan ya, Pak. Nah, sekarang saudara, saya mau tanya sekali lagi, kalau presiden berjuang untuk kebaikan, bela agama, bangsa dan rakyat, siap bela presiden? Siap bantu presiden? Siap jaga presiden? Takbir. Tapi kalau presidennya masih begini-begini aja, ya saya mau berlatih ikan nonton. Ya bukan, sekarang kan di mana-mana kezalimannya Allah lagi buka, betul? Betul. Orang zolim lagi main buka-bukaan celana, lagi main lapor-laporan. Alhamdulillah. Ada banyak. Tapi di mana nih? Ini keadaan udah gawat nih. Oh, ini di sini udah pada saling menyerang. Kenapa jadi gawat? Buayanya buaya ganteng, kenapa ribut? Ya tonton aja, betul? Betul. Serigala lagi mencakar-cakaran, tonton. Masya Allah. Kalau perlu adu. Kalau perlu ada protes. Tapi kok begitu, Ben? Adu domba kan haram, Ben. Jawab jangan. Jawab jangan. Halal dihalalkan depan. Bukan lo mau borongan sekarang juga. Jawab jangan. Adu domba memang haram, betul? Adu manusia apalagi, betul? Ayo jawab yang keempat, saudara. Adu domba halal
adu setan. Nah, lu bingung kan lu? Ayo adu setan. Adu setan. Setan berantem. Kira-kira jelas gak? Lu jangan nanya setannya siapa. Gua atur lu mata-mata lu. Kadang-kadang mancing, beb siapa tuh beb kita sebutin, gua pulang kita anggap. Iya benernya. Yang terakhir, Habib Rizik Syihab mendoakan Presiden Republik Indonesia. Yang pertama, supaya Bapak Presiden kita diberikan taufik dan hidayahnya, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuka mata hatinya agar bisa mengetahui mana pejuang dan mana yang pecundang, mana yang amanat dan mana yang pengkhianat. Semoga Presiden diberikan keberanian, singkirkan semua pengkhianat, jangan takut dikudeta oleh segelintir orang. Rakyat bersama Presiden kita siap hancurkan yang mau menghancurkan negara kita. Itulah tadi doa dari Habib Rizik Syihab. Bila mana ada kata-kata yang salah, kami pribadi mohon maaf sebesar-besarnya.